Tahu nggak sih kalian, bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden nggak bekerja sendirian loh. Ada kabinet pemerintahan yang siap sedia membantu presiden untuk mencapai visi misinya. Konsep kabinet sendiri sebenarnya nggak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Kabinet Pemerintahan sejak 14 Oktober 1945 adalah hasil dari konvensi administrasi. Nah, dalam sejarah negara kita, ada dua jenis kabinet, yaitu kabinet yang dipimpin oleh presiden dan kabinet yang dipimpin oleh parlemen. Terus bedanya apa sih? Bedanya, dalam kabinet yang dipimpin oleh presiden, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan. Sedangkan di kabinet parlemen, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah dan bertanggung jawab kepada legislatif. Selanjutnya, untuk bahas kabinet di Indonesia, kita akan bagi dalam 5 kelompok. Era perjuangan kemerdekaan, era demokrasi parlementer, era demokrasi terpimpin, era Orde Baru, dan era reformasi. Dalam era perjuangan kemerdekaan, ada beberapa kabinet yang bekerja saat itu. Ayo kita ulas. Pertama, kabinet presidensial. Ini adalah kabinet yang pertama kali dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kabinet ini hanya bersifat formal dan belum dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Nah, program kabinet ini juga nggak pernah diumumkan. Mungkin bagi kalian yang tahu tentang kabinet ini, silahkan komen di bawah. Kedua, kabinet Syahrir. Ayo, siapa Perdana Menteri dari kabinet ini? Dia adalah Mr. Sultan Syahrir. Seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan. Perbedaan utama dengan kabinet sebelumnya adalah para menteri diangkat dari partai politik. Dan selain mempermasalahkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, program kerja kabinet ini juga memprioritaskan penanganan konflik dengan Belanda. Kabinet Syahrir berkuasa selama 3 kali, yaitu Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, dan Kabinet Syahrir III. Pada masa pertama, Syahrir mendapat tentangan kuat dari Organisasi Persatuan Perjuangan, seiring dengan munculnya pidato Ratu Belanda terkait dengan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Singkatnya nih, ada beberapa pihak yang gak setuju sama kebijakan Bapak Syahrir, sehingga beliau mengundurkan diri. Tapi Presiden Soekarno menunjuk beliau kembali untuk menjadi Perdana Menteri pada Kabinet Syahrir II. Sementara pada masa Kabinet Syahrir II, strategi diplomasi diwujudkan melalui perundingan Linggajati. Tapi lagi-lagi asal perundingan dipandang gak optimal dan ditolak oleh tokoh-tokoh dan kelompok politik lainnya yang tergabung dalam Benteng Republik Indonesia. Di sisi lain, ada juga kelompok yang mendukung keputusan perundingan Linggajati. Nah, tujuan dari kedua kelompok ini sebenarnya sama loh. Cuma ada perbedaan antara strategi dalam penanganan konflik dengan Belanda. Perbedaan itu pada akhirnya memunculkan konflik-konflik antar kelompok politik di era awal kemerdekaan. Kira-kira kalau kamu hidup di zaman itu bakal masuk kelompok yang mana ya? Eits, baca dulu nih hasil perundingan Linggajati, agar kamu gak bimbang untuk mutusin pilih kelompok yang mana.